Halo, selamat datang di channel Derajat Ilmu. Sudah pada tahu belum sinyal internet, siaran TV, siaran cuaca dan lain sebagainya? Itu semua berasal dari mana? Kok tidak kelihatan? 85% orang tidak tahu benda yang menyambungkan sinyal dari luar angkasa ke bumi. Kebetulan hari ini kita akan membahas benda-benda buatan manusia yang sengaja diterbangkan keluar angkasa untuk kepentingan dunia ini. Penasaran kan? Mari disimak ya. Iridium. Satelit Iridium merupakan sekumpulan satelit yang membentuk suatu konstelasi yang mengorbit hampir seluruh bagian planet bumi. Satelit ini merupakan jenis satelit komunikasi guna melayani transmisi komunikasi suara dan data di seluruh dunia. Ada 66 satelit Iridium yang aktif hingga saat ini. Satelit Iridium adalah satelit cadangan untuk melayani jika terjadi kegagalan sinyal. Satelit berada di orbit bumi rendah pada ketinggian sekitar 485 mil atau 781 km, dan kemiringannya 86,4 derajat. Mempunyai kecepatan orbit satelit sekitar 17.000 mil per jam atau 27.000 km per jam. Satelit Iridium juga disebut sebagai polar orbit satelit karena semua satelit beredar mengelilingi bumi melalui kutub utara, selatan bumi. Sehingga setiap satelit melalui kutub setiap 100 menit, secara bergantian. Berikut kelebihan dan kekurangan sistem satelit Iridium. Kelebihan sistem satelit Iridium ialah: 1. Dapat menjangkau seluruh dunia atau global coverage. 2. Peralatan lebih sederhana, seperti telepon genggam. Adapun kekurangan sistem satelit Iridium yaitu: 1. Orbit satelit rendah sehingga lebih rentan terhadap gangguan cuaca. 2. Terlalu banyak satelit sehingga apabila terdapat kerusakan sejumlah satelit, akan sulit bagi operator untuk memperbaiki secara cepat. 3. Polar orbital satelit lebih rentan gangguan daripada geostationary orbital satelit. SpaceX Starlink. Selanjutnya, dengar kata SpaceX pasti kita menyadari ini miliknya si Elon Musk. Ya, dia adalah tokoh di balik berdirinya perusahaan PayPal sebagai sistem pembayaran online yang hingga kini masih digunakan oleh banyak orang. Kembali ke pembahasan, satelit Starlink SpaceX dapat digunakan untuk navigasi dan penentuan posisi global. Selain fungsi inti mereka dari internet broadband, sebuah studi penelitian baru menunjukkan, peneliti teknik di luar SpaceX menemukan cara untuk menggunakan sinyal konstelasi Starlink untuk navigasi yang serupa dengan kemampuan yang disediakan oleh satelit pemosisian global atau GPS, yang digunakan di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Studi ini merupakan pertama kalinya Starlink digunakan untuk navigasi oleh para peneliti di luar SpaceX. Kata anggota tim, para peneliti melakukan triangulasi sinyal dari 6 satelit Starlink untuk memperbaiki lokasi di bumi dengan akurasi kurang dari 27 kaki atau 8 meter. Tim tersebut melaporkan dalam sebuah pernyataan, itu cukup sebanding dengan kemampuan GPS khas smartphone, yang biasanya menunjukkan dengan tepat tempat Anda di bumi dalam jarak 16 kaki atau 4,9 meter. Tergantung pada kondisinya. Satelit geosinkron. Satelit geosinkron ditempatkan pada orbit geosinkron dengan periode orbit yang sesuai dengan periode rotasi bumi. Satelit ini membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bumi. Namun, bidang orbit untuk satelit geosinkron biasanya bukan bidang ekuator. Platform komunikasi berdasarkan komunikasi dengan bantuan satelit ini dikenal sebagai jaringan geosinkron. Sebagian besar satelit komunikasi ditempatkan di orbit geosinkronous. Bila satelit geosinkron ditempatkan tepat di atas khatulistiwa dengan orbit melingkar dan kecepatan sudut yang identik dengan bumi, satelit tersebut dikenal sebagai satelit geostasioner. Satelit-satelit ini tampak diam di atas titik tertentu yang disebabkan oleh sinkronisasi. Satelit jenis ini memberikan manfaat yang berbeda dengan memasang antena penerima di satu tempat, sehingga membuatnya lebih ekonomis daripada antena pelacak biasa. Selama bertahun-tahun, satelit-satelit ini telah membantu merevolusi komunikasi global, perakiraan cuaca, dan penyiaran televisi.
Metode pengukuran satelit geostasioner adalah actual real time, yang artinya satelit ini mampu secara langsung mengirim gambar ke perangkat penerima sesaat setelah pengambilan gambar dengan kamera. Karena kemampuannya ini, satelit jenis ini dimanfaatkan para peramal cuaca untuk memantau keadaan awan cuaca, badai, topan dan arah angin, karena garis putarnya yang terletak paling tinggi dari jenis satelit lainnya. Satelit geostasioner terkadang mengalami sun outages. Sun outages adalah sebuah musim pergerakan matahari yang melewati ekuator pada bulan Maret dan September. Ketika hal ini terjadi, matahari akan menyebarkan suhu panas yang berlebihan sehingga mengganggu kinerja satelit geostasioner. Dan apabila ini terjadi, satelit akan memberikan sinyal suara gaduh ke perangkat penerima sinyal satelit tersebut. International Space Station. Terakhir, International Space Station disingkat ISS, adalah sebuah stasiun luar angkasa modular yang terletak di orbit bumi rendah. ISS merupakan proyek gabungan multinasional yang melibatkan 5 badan antariksa. Mereka adalah NASA dari negara Amerika Serikat, Roskosmos dari negara Rusia, JAXA dari negara Jepang, CSA dari negara Kanada, dan ESA dari negara Uni Eropa. Kepemilikan dan penggunaan ISS ditetapkan oleh perjanjian dan kesepakatan antar pemerintah. Stasiun ini berfungsi sebagai laboratorium penelitian gravitasi mikro dan lingkungan luar angkasa, yang mana penelitian ilmiah ini mencakupi bidang astrobiologi, astronomi, meteorologi, fisika, dan bidang lainnya. ISS cocok untuk menguji sistem dan peralatan pesawat ruang angkasa yang diperlukan untuk kemungkinan misi jangka panjang ke bulan dan Mars kelak di masa depan. Adapun tujuan ISS ialah, ISS awalnya dimaksudkan sebagai laboratorium, observatorium, dan pabrik sambil menyediakan transportasi, pemeliharaan, dan pangkalan pementasan orbit bumi rendah untuk kemungkinan misi masa depan ke bulan, Mars, dan asteroid. Namun, tidak semua penggunaan yang digambarkan dalam nota kesepahaman awal antara NASA dan Roskosmos telah direalisasikan. Dalam Kebijakan Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat 2010, ISS diberi peran tambahan untuk melayani tujuan komersial, diplomatik, dan pendidikan. Untuk penelitian ilmiah, ISS menyediakan platform untuk melakukan penelitian ilmiah, dengan tenaga, data, pendinginan, dan kru yang tersedia untuk mendukung eksperimen. Pesawat ruang angkasa kecil tanpa awak juga dapat menyediakan platform untuk eksperimen, terutama yang melibatkan gravitasi nol dan paparan ruang angkasa. Tetapi stasiun ruang angkasa menawarkan lingkungan jangka panjang di mana studi dapat dilakukan secara potensial selama beberapa dekade. Dikombinasikan dengan akses siap oleh peneliti manusia. Berikut eksplorasi. ISS menyediakan lokasi yang relatif aman di orbit rendah bumi untuk menguji sistem pesawat ruang angkasa yang akan diperlukan untuk misi jangka panjang ke bulan dan Mars. Ini memberikan pengalaman dalam operasi, pemeliharaan, serta kegiatan perbaikan dan penggantian di orbit, yang akan menjadi keterampilan penting dalam mengoperasikan pesawat ruang angkasa lebih jauh dari bumi. Sehingga risiko misi dapat dikurangi dan kemampuan pesawat ruang angkasa antar planet menjadi lebih maju. Mengacu pada percobaan Mars 500, ESA menyatakan bahwa, sementara ISS sangat penting untuk menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan dampak dari tanpa bobot, radiasi, dan faktor spesifik ruang lainnya. Aspek seperti efek isolasi dan pengurungan jangka panjang dapat lebih ditangani dengan tepat melalui simulasi berbasis darat. Sergei Krasnov, Kepala Program Penerbangan Luar Angkasa Manusia untuk Badan Antariksa Rusia, pada 2011 menyarankan, versi lebih pendek dari Mars 500 dapat dilakukan di ISS. Sudah tahu kan jaringan internet dari satelit mana? Nah, benar sekali. Oh ya, sebelum pamit saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Saya Surya Putra Perdana dari channel Derajat Ilmu. Sampai jumpa. See you.